suratin ba'da suratil Fatihati. Termasuk daripada hayatus shalah, sunnah hayah. Jadi dalam sholat itu sunnah dibagi menjadi dua. Ada ab'ad, ada hayah gitu. Ab'ad itu banget ya. Sehingga hampir-hampir sunnah ab'ad dalam sholat itu menjadi rukun, hampir, bukan rukun, tapi seperti hampir jadi rukun. Karena termasuk bagian daripada sholat. Ya. Seperti dalam madhab kita, kunut pada i'tidal kedua dalam sholat subuh. Dalam kunutnya membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Itu juga bagian daripada ab'ad. Lalu tasyahud awal dalam pelaksanaan sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu min ab'adis sholat. Tasyahud awal itu bukan rukun, tapi sunnah ab'ad. Kemudian membaca sholawat pada tasyahud awal, ya, tahiyat awal. Membaca sholawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Ya. Itu termasuk min ab'adis sholati. Ya. Sedangkan hay'ah itu selain daripada ab'ad, selain daripada rukun sholat. Itu disebut hay'ah. Nah, termasuk hay'ah adalah membaca surah setelah membaca Al-Fatihah, gitu loh. Tentu ini terjadi pada rakaat pertama dan kedua. Baik kita menjadi imam maupun menjadi makmum, ya, maupun sendirian. Hanya saja makmum itu kalau sholatnya jahriyah, artinya yang bacaannya keras, maka disuruh mendengar bacaan surah imam, bukan membaca sendiri, tapi dengan catatan ketika sholatnya keras. Berarti rakaat pertama, kedua, maghrib, isya, dan subuh. Kalau ibaratnya makmumnya jauh, karena zaman dulu tuh belum ada speaker gitu. Jamaahnya membludak, ya, sholatnya sampai keluar, sementara bacaan imamnya enggak dia dengar. Maka dia disunahkan untuk membaca sendiri. Atau sholatnya pelan. Seperti zuhur, asar, rakaat pertama dan kedua.
Karena pelan maka makmum baca sendiri, ya. Karena nggak bisa mendengarkan bacaan dan imam tidak usah kemudian mengambil inisiatif pas baca surah keras ibaratnya, ya, dengan anggapan biar makmumnya nggak boleh, ya, itu ghairu masyru' itu loh. Nah, di sini disebutkan yusannu lil imami wal munfaridi. Disunahkan bagi imam dan untuk orang yang sholat sendirian qira'atu syai'in minal Qur'anil azim. Untuk membaca sesuatu dari Al-Qur'an. Ya. Ba'da qira'atil fatihati, ya, setelah membaca al-fatihah. Fi salatis subhi, ya, pada saat pelaksanaan sholat subuh, wa fil awwalataini, dan dari dua yang awal, rakaat dua yang awal, min sairis sholawati, dari sholat fardu, ya, yang lain selain subuh. Jadi ya zuhur, asar, maghrib dan isya, tapi hanya pada dua rakaat yang awal, artinya pertama dan kedua, ya. Bagi imam juga bagi orang yang sholat sendirian, ya. Wal aslu, sedang dasarnya, fi masyru'iyyati dzalik, ya, disyariatkannya membaca surah ba'dal Fatihah bagi imam dan juga bagi yang sholat sendirian di dua rakaat yang pertama dan kedua. Ma rawahu Abu Qatadah, apa yang diriwayatkan, dasarnya apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Qatadah radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi dhuhri fil awwalataini bi ummil qur'ani wa surataini wa fir rak'ataini al akhirataini bi ummil kitabi wa yusmi'una al ayata ahyanan wa tutawwilu fir rak'atil ula ma la yutawwilu fil thaniyati wa kadza fil asri. Rawahu asy-syaikhan wal lafdhu lil Bukhari. Al-Imam Abu Qatadah mengatakan, dulu Nabi membaca dalam sholat zuhur di awal dua rakaat, ya, pertama dan kedua, membaca bi ummil Qur'ani, membaca al-Fatihah, ya, wa surataini, dan dua surah, ya. Di awal rakaat dua, yang pertama dan yang kedua, ya. Membaca al-Fatihah dan membaca dua surah. Artinya rakaat pertama ba'dal Fatihah baca satu surah, gitu loh. Rakaat kedua setelah Fatihah baca surah. Wa fir rak'ataini, ya, al-akhirataini, dan pada dua rakaat yang terakhir bi ummil kitabi,
hanya membaca Al-Fatihah saja. Ya. Itu dalam riwayat Al-Imam Abu Qatadah. Ya. Salatnya disebut salat zuhur. Wa yusmi'unal ayata ahyanan. Kemudian dalam membaca surah pada rakaat pertama dan kedua, kadang-kadang gitu loh, Nabi memperdengarkan kepada kami ya, ayat-ayat tersebut. Mulanya dulu pernah saya sampaikan bahwa sirriyah ya, fi maudhi'iha wa jahriyah fi maudhi'iha itu sunnahnya hay'ah. Ya, karena Nabi pernah sholat zuhur bacaannya keras. Nabi pernah sholat maghrib, isya, subuh bacaannya pelan. Karena dalam rangka untuk memberitahu. Sekarang kalau Nabi ibaratnya zuhur, asar pelan, siapa yang tahu bahwa setelah rakaat pertama baca Fatihah lalu baca surah, kalau bacanya pelan kan gak ada yang tahu. Ya. Maka dalam rangka memberikan pengetahuan, maka kadang-kadang gitu loh, kadang-kadang beliau memperdengarkannya. Nah, setelah dalam bahasa kita dianggap sahabat ini tahu, baru kemudian dimantapkan sebagaimana pelaksanaan sholat kita yang sekarang ini. Jadi kalau asar, zuhur, asar, keempat-empatnya pelan bacaannya. Baik imam maupun makmum maupun saat kita sholat sendiri. Sedangkan maghrib, isya dan subuh 2 rakaat pertama itu dibaca dengan keras. Ya. Karena itu produk penglihatan, pendengaran sahabat terhadap sholatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kaifiyah sholat yang sekarang ini namanya tauqifiyah. Ya. Pola yang sekarang kita ikuti itu pola yang langsung diajarkan oleh Nabi. Jadi bukan hasil daripada rekayasa ulama atau sahabat, tidak. Ya, begitulah sholatnya Nabi. Ya, seperti yang sekarang ini kita lakukan. Ya, karena Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku sholat gitu. Wa yutawwilu firraq'atil ula. Nabi memberikan contoh memanjangkan rakaat yang pertama. Jadi rakaat pertama dibaca panjang. Kenapa? Karena di dalam rakaat pertama juga ada doa iftitah gitu loh. Doa iftitahnya tentu lengkap gitu loh, ya. Ma la yutawwilu fi tsaniyah. Ya. Tapi Nabi tidak memanjangkan pada rakaat yang kedua. Jadi rakaat pertama panjang, rakaat kedua tidak lebih panjang daripada rakaat pertama. Karena kalau bahasa kita, ya, dalam rakaat kedua tidak ada doa iftitah. Ya, sudah ada doa iftitah di rakaat pertama, kemudian baca surah. Nah, kalau surahnya kemudian panjang kan menjadi panjang. Mulanya begini, ya. Kalau ada iftitah, kemudian setelah Fatihah rakaat pertama
kita membaca surah Al-Kafirun. Pasti kan durasi waktunya lebih lama dibanding dengan saat kita rakaat kedua langsung Fatihah, habis Fatihah baca suratul Ikhlas. Ya. Tentu pasti bacanya sama, kalimatnya sama gitu loh. Ya. Pelannya, ya, tartilnya sama. Tentu rakaat pertama jelas lebih panjang, waktunya lebih lama dibandingkan rakaat yang kedua. Ya, karena tanpa iftitah surahnya juga lebih pendek. Dan memang harusnya begitu, sunnahnya begitu. Hadis ini menjadi patokan. Anda kalau jadi imam, maka rakaat yang pertama itu katakanlah 1 menit ibaratnya ya. Nanti rakaat yang kedua kurang dari 1 menit. Rakaat ketiga dan keempat kan cuma Fatihah doang. Tidak lebih lama dibandingkan rakaat yang pertama dan kedua. Jangan kaki tadi rakaat pertama cepat, kedua lama. Ya. Ketiga, keempatnya lebih lah. Ya, itu namanya tidak menguasai sunnah. Jadi kalau menguasai sunnah ya harus begitu. Rakaat pertama katakanlah 2 menit, rakaat kedua 1 menit setengah, rakaat ketiga keempat 1 menit, 1 menit gitu. Itu namanya kaifiyah ala sunnah. Wa'lam dan ketahuilah annahu yahsulul istihbab. Ya, sesungguhnya boleh yuhsalu. Ya, kesunahan itu bisa didapat bi ayyi syai'in qara'a. Kesunahan membaca surah ba'dal Fatihah itu bisa didapat dengan membaca apa saja ayat minal Qur'an. Pada prinsipnya begitu. Ya. Setelah waladhdallin amin rakaat pertama kedua ente mau baca Yasin, Allahu Akbar ibaratnya ya. Itu mendapatkan kesunahan, sudah mendapatkan kesunahan. Apa saja yang dibaca, prinsipnya seperti itu. Ya. Salatnya apa saja. Ya. Tapi kalau ada riwayat yang sampai kepada kita bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salat fardu, ya, rakaat pertama setelah Fatihah baca ini, kedua baca ini. Kalau kita mampu menirunya, maka tirulah dengan ma warada minas sunnah. Seperti kalau dalam sholat fardu Jumat itu, Nabi dalam riwayat, ya, kalau tidak membaca surah, apa yang pertama tuh? Itu yang kedua, nanti pilihannya. Sebelum Jumat, nanti rakaat keduanya surah ya, Al-Munafiqun, ya, kemudian surah Jumat. Kalau tidak, suratul A'la dan suratul Al-Gha. Itu ma warada minas sunnah. Jadi kalau ibaratnya nyari bagus, ya minimal tadi setiap Jumat ba'dal Fatihah rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Al-Gha. Itu sunnahnya didapat, kemudian bacaannya juga meniru Nabi dapat.
Tapi prinsipnya bi ayyi syai'in qara'a minal Qur'an. Itu prinsipnya, ya. Yuhsalu al-istihbabu bi ayyi syai'in qara'a minal Qur'an. Habis Fatihah mau Alam Nasra boleh, itu loh. Dapat sunnah. Ya. Apa sajalah ayatnya. Cuma kalau mampu, ya, apa yang dicontohkan Nabi itu yang dibaca, begitu. Lakinis surah al-kamilah wa in qasurat ahabbu, ya, min ba'di surah, ya. Tetapi walaupun dengan ayat apapun itu kesunahan didapat, ya, afdolnya, yang lebih afdol itu membaca satu surah yang sempurna, gitu loh. Waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim, ibaratnya tuh, ya, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, Allahu akbar. Itu yuhsalu al-istihbab, ya, kesunahan tidak. Tapi kalau Anda membaca satu surah lengkap, gitu loh, ya, itu lebih bagus daripada sebagian surah. Ya. Cuma ya bengap juga kalau habis, ya, Fatihah surah Al-Baqarah. Ya. Ya. Assalamualaikum kata makmum udah. Ya, kabur ga? Kabur ga lo. Ini juga dari sisi akhlak, ya, sebetulnya tamparan buat kita, ya. Coba, ya. Kalau ente baca surah dari pacar ente gimana? Pacar ente nulis sampai 10 lembar, gitu, ya kan? Kira-kira gimana tuh? Betah nggak? Baca tuh dari kekasih ente itu loh, ya kan? Kekasih yang ente cintai, ente kasih bener, gitu loh. Kirim surat sama ente atau chat WA, ya, nyambung terus. Ya, panjang. Kira-kira gimana tuh? Betah nggak? Nah, itu. Nah, kita terhadap Al-Quran. Al-Quran itu kan surah buat kita. Ya. Allah yang berfirman, kita yang diajak ngomong, gitu loh. Ya, Allah mutakallim, kita mukhatab, ya. Ya. Mulai kenapa kita membaca surah-surah dari orang itu paling kita cintai, sekali baca dengan penuh cinta, paham, gitu. Ya. Tapi Al-Quran ribuan kali baca, ya, nggak paham-paham, ya, nggak cinta-cinta juga, ya. Mulanya cinta itu menjadi dasar, gitu loh, menjadi dasar, ya. Ada orang ini di zaman Nabi loh, ya, di zaman Nabi, dan itu kalau nggak salah yang melakukannya Abnaul Ansar, Syababul Ansar, anak-anak muda, ya, keturunan Ansar. Dia kalau malam sholat malam, tapi kalau pagi maling, ya. Kalau malam dia qiyamul yabitu billail, ya, sholatan, jadi sholat. Tapi kalau pagi saraka malan nas, ya, ngambil harta sampai kepada Nabi, ya. Ada orang ngadulah sama budak itu, kalau malam sih sholat, ya. Tapi kalau siang maling. Apa kata Nabi? Da'u, biarkan. Ya. Fa inna salatahu satanhahu, satamna'uhu. Biarkan aja.
sholatnya nanti akan mencegahnya. Sholatnya nanti akan mencegahnya. Tidak berapa lama, ya, kemudian budak itu berhenti. Tidak lagi lalu ngadu lagi, orang ngadu lagi. Alhamdulillah, ya, tidak jadi maling lagi. Apa kata Nabi? Apakah, ya, bukankah aku berkata seperti itu kepada kalian? Da'u, ya, fa inna salatahu satanhahu, gitu loh. Salatnya itu akan mencegah dia dari kebiasaan mencuri. Kenapa Nabi mengatakan begitu? Karena dia mengerjakan salatnya bil mawaddah atau bil hub, dengan cinta. Dia salatnya itu dengan penuh cinta. Sesuatu yang dilakukannya dengan cinta itu akan pengaruhnya besar, dampaknya besar. Ya. Ada orang malam qiyamul lail, siangnya enggak maling. Ya. Tapi agamanya jauh. Bahasanya itu kayak anak panah, ya, melesat dari busurnya. Kembali enggak? Ya, kembali. Nanti panah itu kalau sudah dilesatkan jauh dari busurnya kan, balik lagi enggak dia? Kenapa? Karena ketika melakukannya, ketika dalam beragama tidak didasari oleh tapi malah kebencian. Ya. Itu hati-hati. Ya, dalam mengamalkan sesuatu jangan terpaksa. Jangan karena itu terpaksalah menyesuaikan diri, gitu loh. Ya. Adaptasi, bukan benar-benar berdasarkan cinta. Nah, jadi kalau cinta tadi, sholat kita ketika kita lakukan dengan penuh cinta, maka akan mencegah kita, menjadi proteksi, perlindungan buat kita dari hal-hal yang Allah tidak sukai. Itu. Jadi harus penuh dengan cinta, gitu. Ya. Wa in talat, ya, saraha bihi Rafi'i fi syarh as-saghir, ya. Walladhi qalahu an-Nawawi anna dzalika inda tasawi, ya. Kalau seumpama lebih panjang surahnya, ya tentu lebih afdal, ya. Tapi ketika, ya, dilakukannya dengan penuh cinta. Tapi kalau kitanya cinta, makmumnya tidak cinta, ya, akhirnya yushawis, membuat kegaduhan saja. Maka jangan. Mulanya Imamul Haddad memilih untuk maghrib, untuk isya, ya, untuk subuh, ba'dus suwar, beberapa surah yang kemudian dibaca pada rakaat pertama dan kedua, ya. Paling panjang surah Al-A'la, kemudian surah Al-Ghasyiyah, itu loh. Paling nanti subuh Jumat ibaratnya pakai surah As-Sajadah. Gitu. Amma ba'dus surah at-tawilah idza kana atwal minal qasirah fahuwa aula dzakarahu fi syarhil muhadzab. Adapun sebagian surah yang panjang, kalau dia panjang tentu lebih aula, utama dibandingkan surah yang pendek, ya. Ente baca surah
ya sebagian surah tapi panjang, kayak baca Alif Lam Mim tadi, ya sampai 10 ayat ibaratnya. Tentu lebih bagus dibandingkan surah kamilah, surah yang sempurna tapi pendek gitu loh. Ya, baca Al-Kautsar ibaratnya kan cuma 3 ayat. Sedangkan surah Al-Baqarah walaupun tidak kamilah, ente baca sampai 20 ayat ibaratnya. Tentu lebih bagus, lebih aula gitu loh. Ya, begitu kata Imam Nawawi dalam syarah Muhadzabnya. Sedangkan pendapat Al-Imam Rafi'i itu memang lebih bisa kita pahami lah. Qultu qaula Rafi'i afqah illa ayyakuna ba'du tawilah qad ishtamala ala ma'anin tamah al-ibtida wal intiha fala syakka hina idin fi tafdili dzalika ala suratil qasirati wallahu a'lam. Ya. Pendapat Imam Rafi'i, ya, bahwa sebagian surah yang panjang ketika dia memuat arti-arti yang sempurna dari permulaan sampai akhir, ya, maka tentu bisa dimengerti, tidak diragukan pada saat seperti itu keutamaannya dibandingkan dengan surah yang pendek. Anda habis Fatihah baca sebagian daripada surah Yasin, ya, tetapi Anda membacanya itu harus tahu titik komanya gitu loh. Ya. Artinya ayat-ayat itu sedang bercerita tentang apa, bacalah tadi permulaan cerita sampai kepada akhirnya gitu loh. Artinya kita mesti tahu juga itu loh makna. Maka itu akan lebih afdol dibandingkan dengan surah yang sempurna tapi pendek. Ya. Jadi alur cerita pada ayat yang Anda baca mesti Anda paham. Ya. Mulanya ada waqfut tam, ya, wakaf yang sempurna dalam Al-Quran itu menunjukkan bahwa ceritanya berakhir. Gitu. Ketika Anda baca di situ, ceritanya berakhir. Nanti kemudian ini omongan lain. Ya artinya berarti harus ngerti gitu. Cuma sekarang kan banyak kan beo gitu. Yang penting hafal Quran, ya. Artinya tahu atau tidak, ya. Nggak jadi masalah. Kan tadi Quran itu bicara kan begitu. Kalau bahasa Nabi itu taraktu fikum wa'idhaini, kutinggalkan buat kalian dua nasihat, dua penasehat, ya, an-natik was-samit. Yang satu bisa ngomong, yang satunya diem. An-natik wal Quran. Nasihat, penasehat yang bisa ngomong itu Al-Quran. Nah, Quran ngomong sama kita tuh. Artinya sebagai mukhatab, orang kedua, ya, mestinya paham. Ya, seharusnya paham. Al-Quran ini bicara apa, gitu loh. Ya. Madai, kayak saya ngomong begini lalu ente nggak paham, gimana tuh? Ya. Kan ruwet. Ya. Kalau apa yang saya bicarakan kemudian kalian nggak paham. Ya. Nah, Quran begitu. Quran itu bicara sama kita. Artinya apa? Ya mestinya kita paham. Ya, itu mulanya ada titik komanya atau koma titiknya. Itu yang harus dilakukan oleh kita. Kita ini kemudian tidak melakukannya. Ya. Tidak melakukan tadi. Bagaimana ketika Quran dibaca oleh kita,
atau oleh orang lain. Itu mulanya ketika oleh orang lain kita disuruh diam. Karena mustahil. Orang sedang ngomong sama kita, kita juga ngomong. Kira-kira gimana? Akhirnya tabrakan dong. Ya. Masa ngomong galau gitu loh. Satu-satu dong. Oh, silahkan bicarakan begitu. Jangan ribut kayak di TV tadi. Wah, ini ngomong ini ya nggak ketemu. Ya. Ribut soal apa namanya? Soal apa itu? Multi tafsir Pancasila. Waduh, ya. Banyaknya penafsiran saling apa namanya? Ya, argumentasi untuk menafsiri Pancasila. Ya, coba wong kayak gitu mati gitu loh, baru nyesel gitu. Ya. Sudah. Ya. Kalau mau apa orang Islam nih, orang Islam, ya, tolong pahami Al-Quran. Ya. Kan suka ada orang nggak usah nyalakan orang lain. Ya. Lalu bawa Tuhan. Karena kalian bukan Tuhan, kan gitu. Dan bukan orang yang apa namanya bicara atau bisa bicara dengan tuh orang nggak paham itu. Tuhan bicara terus sama kita. Firman-Nya terus menerus sama. Cuma kitanya tadi ketika diajak bicara oleh Tuhan nggak mau. Kalau mau nggak ngerti gitu loh. Ya. Wong diajak ngomong tidak ngerti kira-kira gimana? Mayu asir. Tidak ada kesan, tidak ada pengaruh. Kalau kemudian asik dengarkan suaranya, ya didengarkan Buddha itu, ya, suaranya indah suaranya yang indah, ya. Bukan apa yang menjadi kalamullah yang indah. Akhirnya apa? Cuma sampai telinga doang. Qur'annya sampai sampai hati tidak. Karena apa? Tempat paham itu hati. Lahum qulubun la yafqahuna biha, kan gitu ya. Mereka itu punya hati tapi tidak untuk memahami. Nah, ini yang salah di kita itu. Ya. Sehingga ya tadi kurang apa? 6.666 ayat ya. Itu Allah bicara sama kita. Ya. Jadi kalau kita baca Quran, itu ingat ya, bahwa Allah sedang membicarakan sesuatu dengan kita. Kan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Orang lain baca, kita mesti apa? Dengar. Ya. Istima. Ya. Ini tidak. Si kau baca Quran atau ada speaker Quran, kita ngobrol gitu, baca yang lain gitu. Ya. Tapi soal Pancasila luar biasa. Kok Pancasila yang diributin? Orang Islam banyak yang nggak paham Al-Quran nggak diributin. Ya. Kalau orang dengar saya ngomong begitu, HTI itu, ya. Langsung HTI. Nah, faktanya begitu. Kok mesti apa namanya? Orang Islam loh. Saya bicara dengan orang Islam. Anda muslim, muslimah, Anda mukmin, mukminah. Quran kalamullah yang bicara dengan Anda belum Anda pahami. Ya. Anda belum mengerti diajak bicara Tuhan tuh. Kenapa kemudian berusaha untuk mengerti yang lain? Sedangkan yang lain itu bukan yang menentukan hidup mati Anda. Ya. Anda mau paham Pancasila apa paham Al-Quran? Ya.
Yang menyelamatkan kira-kira Al-Quran apa Pancasila? Ya. Kalau Pancasila menyelamatkan berarti orang yang meninggal bukan bangsa Indonesia, bahaya itu. Ya. Mereka nggak punya falsafah Pancasila, ideologi Pancasila. Ya. Orang Malaysia kalau mati gimana? Ya. Kita akui sebagai dasar negara, ya, untuk Indonesia karena apa? Ya, katakanlah tidak bertentangan dengan apa namanya Al-Quran. Ya. Dan kita itu yang mengakuinya. Kalau yang lain tadi apa itu Pancasila? Kata si nenek lampir tuh. Ya. Ada tuh videonya. Kita mesti cari yang baru. Yang lebih dan tetek bengek itu. Kita terjebak ya karena memang tujuan daripada tadi kan kita mesti kembali kepada walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jangan remehkan ayat itu. Ya, walan tardo, tidak akan ridho, tidak akan diam. Kan lan itu harfu nasbin gitu loh. Wa nafyin, ya, wastiqbalin. Lan itu kan pelajaran nahunya kan. Huruf yang menasobkan fi'il mudhari itulah. Menafikan maknanya dan waktunya itu terus ke depan. Itu mulanya harfu nasbin wa nafyin wastiqbalin. Sampai kapanpun tidak akan pernah rela dari kamu orang Islam. Siapa? Al-Yahuduan, Yahudi dan Nasrani, sedekat apapun ente menjalin hubungan bilateral, menjalin hubungan apapun, jangan kemudian lupa ada ayat itu. Masa Allah bicara kemudian main-main, penesan gitu loh. Ya. Kalau kita paham kan begitu. Kalau orang Islam paham. Walan tardo, dan tidak akan pernah rela sekarang ataupun nanti. Angka dari kalian. Siapa? Al-Yahuduan, bangsa Yahudi dan Nasrani. Tidak akan pernah rela ya, dari kehidupanmu. Apapun. Relanya itu hatta tattabi'a, sehingga kamu mengikuti millatahum, agama, aturan, ya, pola hidup mereka. Nah, kalau kita sudah jadi Yahudi Jawi dulu, Yahudi Sunda, Yahudi Sumatera, kan begitu. Nah, kita ngomong Yahudi kan lahir di Sumatera, Yahudi. Iya, Yahudi Sumatera kan begitu. Nah, ketika kita seperti mereka, mengikuti paham mereka, baru mereka enjoy. Malah tadi kita diundang ke Israel kan. Ya, kalau sekarang ini kalau kita nggak ngikuti mereka, ya, karena ada Masjidil Aqsa saja. Kalau nggak dikasih masuk gitu loh. Ya. Turki buka Hagia Sophia, ya, yang tadinya museum menjadi tapi tadinya kan masjid dulu. Ya. Dan Muhammad Al-Fatih beli, itu bukan semata-mata gereja kemudian dijadikan masjid karena berkuasa, ya. Dibeli, dijadikan setelah tadi Jin Kemal Ataturk itu berkuasa, dirubah menjadi Nah, sekarang kemudian menjadi masjid di Israel, Masjidul Ahmar.
dirubah menjadi bar, bayangkan. Ya. Jadi ikut-ikutan, balas rugi. Masjid jadikan bar. Itu Israel asli. Ini yang lucu, Israel, Sumatera, Jawa, ya, Kalimantan, Sulawesi, kok kayak Israel. Tapi akhirnya tadi mereka diundang karena tadi ya, sudah seperti mereka, hatta tattabi'a millatahum. Tapi yang tidak ittiba, tidak mengikuti pola-pola politiknya, budayanya, peradabannya, menjadi musuh, terus akan itu mulanya pahami pembicaraan Tuhan. Quran itu diturunkan untuk kita baca, untuk kita bukan dijadikan jimat, bukan. Ini dijadikan jimat. Ente baca ayat ini sekian kali, rezekimu dijamin lancar kayak hujan lebat. Quran diturunkan bukan untuk tadi mendatangkan rezeki buat kita miroron, midroro. Jadi tidak. Rezeki itu ente tahu Quran atau tidak, di perut ibumu sudah ditentukan. Jadi jangan mengalihkan isu gitu. Kalau negara tuh mengalihkan isu. Ya. Wah, ini masalah PIP, ya. Kemudian BPIP kan begitu. Biar agak gimana dimunculkan Joko Chandra, ya. Jadi tetap itu orang-orang mutahayyirin. Kita ini takutnya jadi bangsa yang bingung, jadi dibuat bingung. Ya, sengaja mereka membuat kita ya'mahun gitu loh, ya, kalau dalam Al-Qur'annya. Cuma ya karena gitu. Ya, kita ini capek, ya. Kita ngomong pakai energi kita. Ya. Tapi kalau mereka bicara pakai energi kita, duit rakyat gitu. Ya. Mereka ada dananya, kitanya dananya nyari deh, ya. Ngomong baik, dulunya baik tinggi akhirnya. Kalau nak perang gitu loh, ya. Jangan banyak ngomong, energinya habis untuk bicara doang. Ya. Dan mereka paham bahwa kita ini cuma ngomong doang. Ya. Kita masih sayang bini masalahnya. Sayang bini, apalagi baru siko. Siko aja terpaksa, memaksa diri. Ya. Hakada dunia. Ya. Wala tustahabbu suratu fi thalithah warrabi'ah ala rajih. Tidak disunnahkan ayat surah pada rakaat ketiga, rakaat keempat menurut pendapat yang rajih. Ya, rajih itu yang paling menang gitu loh. Illa ayyakuna masbuqan, kecuali kalau orang itu menjadi makmum masbuq. Fayaqra'uha fihima nassa alaihi Syafi'i, ya. Maka tetap membaca meskipun dia makmum, ya, dalam rakaat pertama dan kedua. Kalau masbuk, Allahu Akbar, imamnya sudah tahiyat akhir ibaratnya. Ente tegak, gimana? Ente makmum loh, ya bacalah. Mesti tetap disunahkan. Wa ammal ma'mum alladzi lam yasbik fayustahabbu lahul insad. Adapun makmum yang tidak masbuk, maka disunahkan untuknya insad. Insad itu mendengarkan bacaan diam. Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Ya, wa idza quri'a, dan ketika dibaca Al-Qur'an
fastami'u, maka hendaknya kalian berusaha ya untuk mendengarnya. Allah tidak mengatakan wasma'u, tapi istama'u. Ya, istama'a itu ada makna tolak. Ya, kalau sami'a itu ente mau dengar mau tidak masa bodoh gitu loh. Ya, fa'asmi'u atau ya. Tapi di sini pakainya fasta dari istama'a yastami'u istima'an. Itu artinya tolabus sima'. Anda harus berusaha benar-benar mendengarkannya. Artinya apa? Ketika Anda ibaratnya sedang makan, berhenti. Anda sedang minum, berhenti. Anda sedang ngobrol, berhenti. Itu mana istima'. Oleh karena itu ketika banyak orang sedang melakukan aktivitas, jangan nyetel Al-Quran. Ente bikin susah orang-orang itu. Ini nak gayanya apa? Lihat tuh, di pasar aja Quran kami setel. Itu salah kaprah. Ya, ketika di pasar disetel ayat-ayat Al-Quran, maka yang jualan harus berhenti semua. Yang beli juga harus berhenti. Stop. Karena apa? Fastami'u. Ini amarnya. Amar kan perintah namanya. Ya. Ada yang mengatakan lil wujub, wajib. Wajib didengar, apalagi ada ayat berikutnya wa'an situ. Sekiranya fastami'ulah, Anda nggak boleh ngomong, apalagi ada wa'an situ, dengar dan diam. Nah, harus tahu tempat-tempatnya. Ya. Mulai ya nggak usah jadi ringtone gitu ya. Kalau ringtone ya tadi itu mesti dengarkan. Baru Bismillahirrahmanirrahim, ibaratnya itu nada dering ya. Qul huwallahu ahad, langsung dimatikan karena ente jawab gitu loh ya. Itu kayak menginterupsi omongan Tuhan. Jadi hati-hati. Harus ada apresiasi lah ya. Wa jaa fil hadis an-nahyu an qira'atil ma'mum wa qala la taf'alu illa bi Fatihatil kitab. Kemudian dalam hadis ada larangan juga. Makmum jangan baca surah ya ketika dia mendengar bacaan surah imam. Ya, jangan melakukan kecuali hanya membaca Al-Fatihah. Ya. Qala Tirmidzi wa Daruqutni isnadu hasanun wa rijaluhu thiqat. Ya, hadisnya bagus. Wa akhrajahu Ibnu Hibban fi sahihihi wa hadza idza kanatis salatu jahriyah. Ini keterangan yang kayak tadi itu kalau sholatnya keras, wa kanal makmum yasma, dan makmumnya bisa produk hukumnya begitu. Sholatnya keras, makmumnya bisa mendengar bacaan imam, maka makmum baca Fatihah saja. Gitu loh. Surahnya mendengarkan bacaan imam. Dilarang, ya dicegah jangan baca sendiri. Itu. Jadi kalau imamnya baca surah apa, makmum jangan kemudian milih surah lain gitu loh. Ya, jangan, dengarkan, ada aturan gitu loh. Oh ini baca Quran kan bagus, apalagi dalam ya, tapi disuruhnya jangan macai gitu loh. Ya. Ujungnya teka gitu. Ya. Amma idza lam yasma' li somamin au bu'din au kanatis salatu sirriyah ya au asarral imamu bil jahriyah fa innahu yaqra'u fi dzalika lintifa'il ma'na. Adapun kalau seumpama makmumnya tidak dengar, kenapa? Budak. Ya. Makmumnya budak, bacaan imamnya enggak ada, ya baca dewe gitu loh ya. Atau tempatnya jauh, dia softnya paling
Sementara kata speaker zaman dulu, jangan kan bicara sekarang. Sekarang ada speaker. Jadi kan lebih bagus tuh, ya ada speaker. Atau sholatnya itu sirriyah, zuhur, asar, ya zuhur asar gitu loh. Ya. Atau imamnya on dikit gitu loh. Baca surahnya kemudian pelan sehingga makmum tidak dengar. Maka si makmum disuruh membaca surah sendiri. Karena apa? Karena kalau ini terjadi, ya tidak ada makna larangan cegahan, ya itu nggak berguna. Ya. Naam al-junub idza faqidat tahurain la yajuzu lahu qira'atus surah. Betul, tapi orang yang menanggung hadas besar ketika yang bersangkutan tidak bisa berwudu, tidak bisa mengangkat najisnya, sudah berak di situ, kencing di situ, pakai mimpi lagi. Sumama tuh. Ya, lah berak di situ, kencing di situ gitu loh. Ya kan? Terus cuma dilap-lap doang kan begitu. Cuma dilap doang. Kan najis nggak boleh dilap, harus disiram. Maka dia namanya faqidut tahurain. Orang yang kehilangan dua tidak bisa mengangkat hadas, tidak bisa hilang dari najis. Nggak bisa tayamumnya, nggak bisa orang najis gitu loh. Ya. Kan orang yang mutanajis itu ya nggak bisa tayamum. Buat apa tayamumnya? Orang sholatnya dia bawa najis. Itu namanya faqidut tahurain. Sudah seperti itu, kemudian junub. Kan dia harus tetap sholat. Sholatnya adalah hurmatal waktu. Nah dalam sholat itu nggak perlu rakaat pertama kemudian baca surah setelah Fatihah. Kan begitu. Dilarang gitu loh. Kalau Fatihahnya karena memang itu rukun sholat. Tapi surahnya bukan rukun sholat. Ya, la yajuzu al-qira'ah. Wa qawluhu ba'da suratil Fatihah yu'khadhu minhu annahu law qara'a surah qabla al-Fatihah la tahsulu sunnah. Ya. Lalu dipahami bahwa setelah membaca Fatihah, maka tentu kalau ada orang membaca surah sebelum Fatihah tidak mendapatkan kesunahan. Ya. Dan Imam Syafi'i memperkenankan orang membaca hamaz, ya, dan meninggalkannya Allah alam. Wa takbiratu indal khafdi wallahu alam bissawab. Ya, jamnya udah jam 7 lebih. Bentar. Ihya-nya udah lupa ihya-nya. Tuh, sampai di mana nih? Dikit aja. Tabarrukan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sadaqa fa inna akthara ma'rufati hadhil a'sar munkaratun fi asri sahabah radhiyallahu anhum. Idh min ghururil ma'rufat fi zamanina tazyinul masajid wa tajmiruha wa infaqul amwalil azimah fi daqa'iqi imaratiha wa furushil basti ar-rafi'a fiha. Walaqad kana yu'addu furushul bawari fil masjid bid'ah wa qila innahu min muhdatsatil hajaj. Faqad kana al-awwalun
qallama yaj'aluna bainahum wa bainat turabi hajizan. Kita masih berbicara tentang ulama-ulama